Selamat pagi adik-adik, salam sehat selalu. Adik-adik, kita sudah memasuki tahun yang baru nih. Tentunya semangatnya juga masih baru dong ya. Nah, biar lebih semangat lagi, kita isi dulu amunisi kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menjelaskan firman Tuhan hari ini. Dan tolong jauhkan COVID-19 ini dari kami, agar kami bisa gereja kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pernah nggak mendengar cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Yes, biar lebih semangat lagi, kita simak lagi cerita ini ya adik-adik. Siapkan hatinya, duduk yang manis, dengerin baik-baik ya. Cerita firman kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25-37 dengan judul Saling Mengasihi Sesama Manusia. Tuhan Yesus menceritakan banyak kisah atau perumpamaan untuk menolong orang-orang mempelajari kebenaran. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah perbandingan keadaan manusia dengan sesuatu yang ada di alam sekitarnya. Dan cerita firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu orang Samaria yang murah hati. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bersama adik-adik. Suatu hari, seorang pemimpin orang Yahudi bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus dilakukannya untuk memiliki kehidupan yang kekal. Dan Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Pemimpin itu mengatakan bahwa seseorang hendaknya mengasihi Allah dan juga mengasihi sesamanya. Yesus mengatakan bahwa dia benar. Lalu pemimpin itu bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Dan Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang ingin merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga setengah mati, lalu meninggalkannya. Tak lama kemudian, seorang imam Yahudi melewati jalan itu. Dia melihat orang Yahudi yang terluka. Namun, imam itu tidak menolongnya adik-adik, hanya berjalan di seberang jalan. Lalu seorang Lewi berjalan di jalan yang sama dengan imam Yahudi tadi. Dia juga melihat orang yang terluka itu, dan dia pun tidak juga menolongnya. Lalu seorang Samaria menghampiri orang Yahudi yang terluka itu. Orang Samaria tidak saling bergaul dengan orang Yahudi. Namun, ketika orang Samaria melihat orang Yahudi terluka, dia merasa iba kepadanya. Dia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, orang Samaria membayar biaya penginapan dan perawatannya. Setelah Yesus menceritakan kisah ini, dia menanyakan kepada pemimpin Yahudi, manakah dari ketiga orang tersebut yang adalah sesama manusia bagi orang yang terluka? Pemimpin itu menjawab bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu, Yesus memberitahu pemimpin Yahudi untuk menjadi seperti orang Samaria tersebut. Nah, sahabat Kristus, dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh utamanya. Yang pertama, imam. Imam adalah seorang yang taat beribadah. Biasanya adalah tokoh penting orang Yahudi. Akan tetapi, imam itu tidak memiliki kasih dan tidak peduli, padahal sesama orang Yahudi sudah melihat orang yang terluka, namun tidak menolongnya. Tokoh yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang ditugaskan untuk melayani di Bait Allah, seperti pendeta, Bible Flow, Sintua, Parhalado, sama seperti imam. Orang Lewi juga tokoh penting orang Yahudi.
Dia juga tidak peduli, bahkan membiarkan orang yang terluka yang membutuhkan pertolongan. Tokoh yang ketiga, yaitu adalah orang Samaria. Orang Samaria, orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi karena dianggap tidak suci. Akan tetapi, malah orang Samarialah yang menunjukkan kasih itu dan peduli dengan cara menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Perumpamaan ini menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci kita sekalipun. Nah, adik-adik mau pilih sifat yang mana nih? Ya, tentunya sifat seperti orang Samaria yang murah hati tadi. Lalu, bagaimana Kak caranya untuk menjadi seperti orang Samaria yang murah hati di kondisi saat ini? Cara yang pertama, kita harus menyayangi keluarga kita. Kedua, mendoakan teman yang sakit atau orang-orang yang terpapar atau terdampak COVID-19. Selalu memberi semangat adalah cara yang ketiga bisa sebagai bentuk bermurah hati. Dan cara terakhir untuk menjadi seperti orang Samaria yang murah hati di kondisi seperti ini adalah menolong teman, saudara, orang-orang di sekitar kita yang ikut terkena musibah. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Perumpamaan orang Samaria mengajarkan kita untuk berempati dan rendah hati terhadap sesama manusia. Kita harus saling mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan, baik bangsa, suku, agama, warna kulit, warna rambut, atau bahkan hal-hal lainnya. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Sikap berdoanya seperti apa adik-adik? Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami jaringan yang baik ya Tuhan, sehingga kami dapat sekolah minggu tanpa ada gangguan internet ya Tuhan. Berkati agar pendeta, kakak sekolah minggu, semua orang tua kami dan kami anak sekolah minggu HKBP Serpong agar selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Berkati agar COVID-19 juga sudah tidak ada di bumi ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan, beribadah dan bertemu kembali ya Tuhan seperti biasa ya Tuhan. Berkati dan ajarilah kami supaya selalu murah hati seperti orang Samaria ya Tuhan. Maafkan atas semua kesalahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di cerita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.